Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen penguji yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video presentasi kali ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih untuk kedua dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Ihsan Kabullah, SIP MPA, dan Bapak Dr. Hendri Kuswara, SIP MSc, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Perkenalkan, saya Adi Safitri dengan nomor BP 18 10 84 10 30. Pada hari ini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya mengenai manajemen adaptif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB Kota Payakumbuh dalam menangani kasus kekerasan pada anak di masa pandemi. Daftar isi dari presentasi ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Latar belakang dari penelitian ini dimulai dari jumlah kekerasan pada anak Indonesia yang mengalami kenaikan pada saat pandemi. Hal ini terlihat pada tahun 2019, sebelum adanya pandemi, jumlah kasus kekerasan pada anak laki-laki mencapai 4.812 orang, dan pada perempuan mencapai 17.033 orang. Kemudian pada tahun 2020, saat pandemi dimulai, menjadi korban kekerasan pada anak laki-laki menjadi 4.580 orang, dan pada anak perempuan menjadi 18.430 orang. Kemudian pada tahun 2021, saat pandemi masih berlangsung, korban kekerasan pada anak laki-laki menjadi 5.000 orang, dan pada perempuan menjadi 20.787 orang. Kemudian pada tahun 2022, untuk korban kekerasan pada anak laki-laki menjadi 4.491 orang, dan pada perempuan menjadi 24.123 orang. Sehingga dalam kurun 4 tahun belakangan, korban kekerasan pada anak laki-laki telah mencapai 18.883 orang, dan pada perempuan mencapai 80.373 orang. Dampak buruk dari pandemi membuat masyarakat mengalami ketidakstabilan emosi karena kondisi finansial yang memburuk serta meningkatnya penggunaan gadget tanpa pengawasan orang tua. Dua hal inilah yang dapat disimpulkan menjadi alasan utama kenapa kekerasan pada anak mengalami peningkatan pada masa pandemi. WHO juga telah mengelompokkan jenis kekerasan pada anak menjadi 4 jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan sosial atau psikis, dan juga penelantaran. Dasar kebijakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring dengan kasus kekerasan pada anak yang meningkat, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 101 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, dengan tujuan untuk memperkuat tindak pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak karena kasus angka kekerasan pada anak yang tinggi di Indonesia. Dari seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh menempati posisi ke-9 dengan jumlah kasus kekerasan pada anak sebanyak 123 kasus. Hal ini dapat terlihat dari tabel di bawah, di mana pada tahun 2019 mendapatkan 29 kasus, pada tahun 2020 ada 26 kasus, 2021 27 kasus, dan tahun 2022 mencapai 41 kasus, hingga total pada dalam 4 tahun terakhir sebanyak 123 kasus. Pada tahun 2019 hingga 2021 terlihat bahwa angka kekerasan di Kota Payakumbuh berada dalam rentang yang berdekatan. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup drastis menjadi 41 kasus. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana penanganan kekerasan pada anak oleh DP3AP 2KB Kota Payakumbuh selama ini. Kemudian, DP3AP 2KB Kota Payakumbuh memiliki 2 macam program tahunan untuk pencegahan untuk perlindungan anak, yaitu pencegahan dan penanganan. Program pencegahan diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Payakumbuh dengan mengundang pembicara yang berkaitan dan paham tentang kekerasan pada anak. Kemudian program penanganan diwujudkan melalui kegiatan pelayanan kekerasan pada anak dengan mengikuti SOP yang berlaku. Untuk menangani kekerasan pada anak, DP3AP 2KB Kota Payakumbuh memiliki
bidang perlindungan anak yang terdiri dari 5 pegawai, yaitu Kepala Bidang Perlindungan Anak, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak, Kepala Seksi Profil Data Anak dan Gender, serta staf administrasi bidang. Sumber pendanaan DP3AP2KB untuk menjalankan program tahunan tadi didapatkan dari APBN dan juga APBD. Dari APBN telah ditetapkan dana untuk perlindungan perempuan dan anak melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik, dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak tahun anggaran 2021. Sedangkan dari APBD didapatkan dari pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Kemudian, peran pemimpin juga sangat penting dalam sebuah organisasi, yaitu dalam keberlangsungan organisasi dan juga pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin juga bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Maka, pemimpin juga harus terlibat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana manajemen adaptif DP3AP2KB Kota Payakumbuh dalam menangani kekerasan terhadap anak selama pandemi. Kemudian dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah model manajemen adaptif tepat untuk diterapkan saat terjadinya perubahan situasi dan kondisi oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh dalam penanganan kekerasan pada anak di masa pandemi. Kemudian ada juga manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, terutama konsentrasi manajemen publik, dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa administrasi publik lainnya, dan menjadi referensi penelitian untuk penelitian berikutnya tentang permasalahan yang terkait. Dengan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa hasil kajian untuk pemerintah Kota Payakumbuh mengenai manajemen adaptif DP3AP2KB Kota Payakumbuh dalam menangani kekerasan terhadap anak ke depannya, baik itu masih dalam kondisi pandemi maupun tidak. Kemudian, masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, dimulai dari penelitian yang relevan, dimulai dari penelitian menurut Stephanie Dallin pada tahun 2021 tentang analisis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2PA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda. Kemudian yang kedua, penelitian dari Maylin Betah dan kawan-kawan pada tahun 2020 tentang strategi penanganan anak korban kekerasan seksual, studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado. Kemudian yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Ajeng Resi Krisdiawati dan Tri Yuningsih pada tahun 2019 tentang efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Semarang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Kemudian penelitian terakhir dari Byron K. Williams pada tahun 2011 tentang Adaptive Management of Natural Resource Framework and Issues. Kemudian teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teori manajemen adaptif menurut Pierre H. Michel dan Cheryl C. Michel pada tahun 2016 yang terdiri dari 4 variabel yaitu perencanaan, personal, keuangan, dan kepemimpinan. Tema penelitiannya adalah dimulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian masuk ke Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan menuju pada penanganan kekerasan pada anak di Kota Payakumbuh yang tidak menunjukkan banyak peningkatan setiap tahunnya, terutama saat pandemi. Peneliti memilih menggunakan konsep manajemen adaptif oleh Pierre H. Michel dan Cheryl C. Michel, terdiri dari 4 variabel yaitu perencanaan, personal, keuangan, dan juga kepemimpinan. Kemudian definisi konsep yang digunakan adalah pertama, manajemen publik merupakan suatu tindakan analisis yang dilakukan secara sistematis terhadap aktivitas yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Kedua, manajemen adaptif merupakan sebuah tindakan analisis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini untuk menghadapi perubahan yang berdampak pada cara kerja organisasi. Dan yang ketiga adalah kekerasan pada anak adalah tindakan melukai seorang anak yang dilindungi secara sah dalam hukum berupa fisik, seksual, sosial, dan penelantaran sehingga menimbulkan luka fisik maupun psikis. Adapun definisi operasional yang digunakan oleh peneliti yaitu variabel
perencanaan dengan indikator pemanfaatan, pengetahuan, dan pengalaman, dan cara pengukurannya dengan menganalisis rencana program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, menganalisis upaya apa saja yang dilakukan untuk menjalankan program, dan adanya pemanfaatan sistem digital dalam pelaksanaan program. Kemudian, variabel personel dengan indikatornya sumber daya manusia dapat diukur dengan cara mendeskripsikan jumlah pegawai yang memadai, mendeskripsikan kompetensi pegawai, menganalisis kesesuaian kompetensi pegawai, dan dengan program yang dijalankan. Kemudian variabel keuangan dengan indikator penilaiannya adalah anggaran, dapat diukur dengan cara mendeskripsikan anggaran untuk pelaksanaan program, mendeskripsikan sumber dana untuk pelaksanaan program. Kemudian, variabel kepemimpinan dapat dilihat dari indikator kemampuan memimpin organisasi, dan dengan cara ukurnya, melihat kemampuan pemimpin dalam setiap program yang dijalankan, melihat peran pemimpin dalam setiap program yang dijalankan, dan juga menganalisis tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh para pemimpin. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti itu dimulai dari pendekatan dan desain penelitiannya, yaitu kualitatif deskriptif, kemudian menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, dan teknik pemilihan informannya menggunakan teknik berupa template. Peranan peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen kunci, dan proses penelitian itu sendiri adalah rangkaian penelitian dari awal penelitian sampai akhir penelitian dengan menggunakan unit analisisnya, yaitu lembaga yang yaitu DP3 AP2KB Kota Payakumbuh. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Dan untuk teknik keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata dan penyebutan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.